Elemen lain yang digunakan dalam dinding adalah batu alam. Batu alam ini di Indonesia cukup banyak keragamannya. Setiap daerah mempunyai keunikan batu alam masing-masing dengan nilai estetika yang cukup beragam dan semuanya mempunyai estetika yang unik. Sebarannya cukup banyak di semua daerah tropis, kecuali gurun dan pasir, hampir ditemukan batu alam. Kendalanya kalau kita menggunakan batu alam ini cukup berat, jadi masalah dalam pengumpulan, kemudian pemrosesan, pembuatan, pemotongannya, serta transportasinya cukup mahal. Ketebalan batu alam diperlukan karena kekuatan batu ini bentuk ukurannya, jadi semakin besar semakin kuat. Kecuali batu alam itu hanya sebagai tempelan eksterior atau estetika saja. Kalau kita menggunakan batu alam sebagai kekuatan, maka diperlukan bentuk yang utuh. Kalau kita melihat dari respon terhadap iklim, batu alam ini tahan, tidak ada masalah kalau kita taruh di luar, dia tahan terhadap serangan dari cuaca. Batu alam juga memberikan efek sejuk dan bentuk yang unik, memberikan kesan yang nyaman dan kesan alam bagi penggunanya. Tetapi bagaimana dengan kelemahannya? Ada beberapa kelemahan. Pertama, batu alam ini rentan terhadap gaya getar. Penyambungan antara satu batu dengan batu lain ini memang diperlukan yang kuat, bisa menggunakan semen, tetapi beban dia sendiri yang cukup besar. Jika terjadi gesekan, getaran, atau terjadi gempa, ini akan menjadi beban yang cukup mengganggu bagi sistem struktur. Ini salah satu kelemahan dari batu alam jika sebagai elemen dinding. Yang kedua, batu alam ini jika kita taruh di luar, kemudian terkena langsung oleh sinar matahari, terkena langsung oleh hujan, maka rentan akan terjadi perubahan bentuk warna, terutama perubahan warna akan memudar. Batu alam ini biasanya masih ada rongga-rongganya, sehingga rongga-rongga di batu alam ini jika kita tidak tutup, maka air hujan bisa masuk. Air hujan bisa masuk, rongga-rongga yang ada ini juga menyebabkan hal yang tidak kita inginkan, yaitu bisa menjadi tempat untuk tempat tinggal binatang atau tempat untuk tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Jadi bisa menjadi sarang binatang kecil, misalnya semut dan lain sebagainya. Kemudian dari sini diperlukan maintenance. Maintenance-nya tergantung kita meletakkan di mana. Kalau kita meletakkan yang dekat dengan kena sinar matahari dan air hujan langsung, perlu maintenance yang lebih. Bisa jadi setiap tahun kita harus menggosok untuk menghilangkan lumut, kemudian melakukan coating supaya lebih baik. Kemudian material yang lain adalah batu bata. Sebagai elemen dinding, batu bata mempunyai karakter yang cukup mudah dibentuk sesuai dengan keinginan kita, baik kita model untuk eksterior itu dindingnya lurus atau lingkaran atau bentuk yang lain. Hampir semua bangunan rumah tinggal di Jawa khususnya dan Indonesia pada umumnya menggunakan batu bata sebagai elemen utama untuk dinding, terutama di dinding bagian luar, sisi luar. Batu bata ini kenapa banyak ditemukan? Karena pertama, pembuatannya mudah dengan pembakaran tanah liat yang ada, bahan materialnya melimpah, tanah liat yang digunakannya hampir ada di setiap daerah di Indonesia. Untuk ukuran batu bata setiap daerah berbeda-beda. Mayoritas batu bata dibuat secara manual, bukan produksi pabrik, sehingga komposisi bentuk dari batu bata ini tidak ada yang rapi, kecuali batu bata yang memang dibuat untuk expose, dibuat dengan sistem yang presisi, karena tidak diperlukan lagi finishing di luarnya, jadi langsung di coating. Berbeda dengan batu bata yang rata-rata dipakai atau dibuat oleh masyarakat secara umum yang menggunakan sistem tradisional. Ada plus minus dari batu bata. Pertama, dari segi biaya, untuk batu bata harganya relatif murah karena proses produksinya juga murah dan mudah. Kemudian yang kedua, batu bata ini kita harus melihat kualitasnya.
Semakin bagus batu bata adalah batu bata yang proses pembakarannya lama, dan proses pembakarannya memerlukan energi yang besar. Semisal menggunakan kayu bakar atau menggunakan sekam. Karakter batu bata, pertama, batu bata ini rentan terhadap gaya getar. Karena rentan terhadap gaya getar, maka sering ditemukan batu bata yang retak. Dinding bisa retak, baik itu horizontal maupun vertikal. Yang berbahaya adalah ketika retak vertikal, karena ditakutkan di situ adalah retak struktur. Jadi kalau kita melihat batu bata yang retak, kalau retakannya horizontal, ini kita perlu cek apakah itu terjadi keretakan di struktur atau tidak. Kemudian karakter berikutnya, batu bata ini cukup tahan terhadap api. Kemudian batu bata ini juga mempunyai kelemahan jika tidak ditutup dengan plesteran dan aci. Batu bata yang terekspos langsung, ini bukan batu bata expose saya maksud, adalah batu bata biasa, tapi posisinya terekspos, artinya dia kena langsung terhadap sinar matahari, terkena langsung terhadap angin, hujan, maka punya beberapa risiko. Risiko jika terkena hujan, batu bata ini akan menembus ke dinding ke belakangnya, karena seperti kapiler, air yang masuk ke dalam batu bata akan menyambung terus sampai ke sisi berikutnya. Kemudian batu bata ini jika tidak ditutup dengan semen acian, maka resiko yang berikutnya adalah batu bata dapat tumbuh lumut di situ, sehingga batu bata ini perlu finishing lagi. Material dinding berikutnya adalah aluminium. Aluminium sekarang sudah banyak ditemukan di pasaran, dan produksinya sudah cukup banyak aluminium yang digunakan juga untuk sebagai elemen dinding. Selain aluminium sebagai elemen yang lain, misalnya aluminium untuk kusen, ada juga aluminium yang digunakan untuk elemen dinding. Bahan dasar dari aluminium adalah bauksit. Prosesnya melalui proses industri, jadi semua aluminium ini mass production. Dengan proses produksi, maka kualitas dari bahan aluminium relatif sama. Dengan adanya quality control, satu material dengan material lain akan hampir sama. Berbeda dengan material yang dibuat handmade, misalnya bata. Bata satu dengan bata lain kualitasnya akan berbeda-beda. Sedangkan bahan dari fabrikasi, semisal aluminium, kualitasnya akan relatif sama karena ada quality control di dalam proses produksinya. Aluminium ini mempunyai kelebihan yaitu cocok untuk solar protection. Kemudian kalau kita menggunakan pendekatan misalnya modular atau kita menggunakan sistem modul, maka kita akan memudahkan kita menggunakan material ini karena bentuknya sudah tertata, sehingga kita tinggal mengaplikasikan sesuai dengan yang kita inginkan. Aluminium ini cukup tahan terhadap rembesan air hujan tidak bisa masuk langsung. Kemudian aluminium ini juga relatif awet terhadap cuaca. Aluminium ini tahan terhadap getaran karena bahannya ringan. Aluminium ini juga tidak mudah rusak dalam proses pengangkatan, proses pembawaan, proses produksi, hingga implementasinya. Lebih tahan terhadap api. Aluminium ini juga lebih awet jika kita melapisinya dengan galvanis atau kita menggunakan bahan material lain untuk lebih menjaga kualitas aluminium. Tentunya ada kelemahan juga kalau kita menggunakan aluminium sebagai dinding. Pertama, efeknya berisik, kemudian rentan terhadap getaran, dan juga rentan terhadap keamanan karena aluminium ini biasanya yang digunakan yang tipis.